Pada hari ayah, putri saya memberi ayah mertuanya sebuah mobil baru senilai $50.000 dan menuntut saya untuk membayar cicilan rumahnya paling lambat hari Minggu. Ketika saya meminta hadiah kecil, penolakannya yang dingin menghancurkan pengorbanan yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya meninggalkan pesan dan pergi. Keesokan paginya, saya menerima 87 panggilan tak terjawab. Sebelum kita lanjutkan, silakan berlangganan kanal ini dan beritahu kami di kolom komentar di mana Anda mendengarkan. Pintu tiba-tiba terbuka. Buku Civil War-ku terjatuh. Kacamata bacaku melorot ke hidung saat sampul kerasnya jatuh berdebum ke lantai. Yantunku berdebarken kang di tulang rusukku seperti burung dalam sangkar. Kendra tak pernah mengetuk lagi. Ia berdiri di ambang pintu, tangan disilangkan, bayangannya membentang di kamar tamu kecil yang telah menjadi seluruh duniaku. Cahaya lorong di belakangnya membuat wajahnya muram, tak terbaca, tetapi suaranya memancarkan kehangatan yang sama seperti pagi di bulan Januari di Nebraska. Ayah ingat cicilan hipotek jatuh tempo hari Senin, kan? Setiap kata yatu bagai kepingan esempio. Kalau tidak, aku tahu panti jompo yang bagus. Buku itu terbuka di antara kami. Halaman-halamannya terbentang seperti sayap patah. Bab 7. Ketika keluarga terpecah belah. Aku menatap kata-kata itu, lalu kembali menatap putriku, perempuan yang biasa merangkak ke pangkuanku saat badai petir. Kendra, aku selalu membayar tepat waktu. Suaraku serak seperti kayu tua. Kayam sekali. Ini kenyataan. Ia menggeser tubuhnya, sepatu hak desainernya berdecit di atas lantai kayu. Kita punya kewajiban yang nyata. Aku mencengkeram spray hingga buku-buku jariku memutih. 67 tahun hidup telah mengajariku banyak hal, tetapi tak ada yang mempersiapkanku untuk momen ketika putriku sendiri akan berbicara kepadaku seperti beban yang harus dikelola, seperti sesuatu yang harus dibuang. Aku tidak pernah terlambat, kataku, tetapi tangannya melambai acuh, memotong kata-kataku seolah-olah asap. Ayah, tolong pastikan hari Senin datang. Kamar tamu terasa lebih sempit sekarang. Dinding-dindingnya merapat. Para jenderal perang sipilku menatap ke bawah dari balik bingkai mereka. Orang-orang yang tahu tentang pengkhianatan, tentang serangan tak terduga dari sekutu terpercaya, tetapi bahkan mereka pun tampak terkejut. Aku mengerti kamu stres soal uang, sayang, tapi jangan. Satu kata itu terasa seperti tamparan keras. Jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Dia berbalik, rambut pirangnya berkibar seperti tirai yang menutup sebuah pertunjukan yang tak pernah kuinginkan untuk kulihat. Tumitnya mengetuk-ngetukkan irama staccato di sepanjang lorong. Klik, klik, klik. Setiap langkah menusukkan pisau itu lebih dalam. Suara itu menghilang saat ia menaiki tangga untuk bergabung kembali dengan Corbin dan malam mereka yang dipenuhi Netflix dan anggur. Aku duduk di sana dalam keheningan yang tiba-tiba, lampu baca memancarkan lingkaran kuning di sekeliling kursiku. Rumah itu terasa tenang di sekelilingku. Tulang-tulang tua berderak. Di lantai atas, aku mendengar tawa. Tawa mereka, jenis tawa yang datang dengan mudah ketika kau tidak sedang memikirkan di mana kau akan tidur bulan depan. Buku perang saudara tergeletak terbuka di lantai. Halaman-halamannya berkerut karena terjatuh. Aku membungkuk perlahan, radang sendiku terasa nyeri, lalu memungutnya. Judul-judul babnya menatapku. Ketika saudara melawan saudara. Ironi itu terasa pahit di mulutku. Aku merapikan halaman-halaman yang rusak, jari-jariku sedikit gemetar. Penulis menulis tentang keluarga yang terpecah belah akibat konflik, tentang anak laki-laki yang tak lagi mengenali ayah mereka, tentang anak perempuan yang memilih berpihak. Tapi itu masa yang berbeda. Masa yang penuh keputusasaan. Atau benarkah? Foto Martha yang berbingkai terpajang di meja nakas saya. Senyumnya membeku dalam keperakan. Ia sudah tiada 5 tahun. Tapi saya masih sesekali mengobrol dengannya, masih meminta nasihatnya. Malam ini, matanya seakan menyimpan pertanyaan yang belum siap kujawab. Kuletakkan buku itu dan meraih fotonya. Bingkai logamnya terasa dingin di telapak tanganku, bobotnya terasa familiar dan menenangkan. Martha, dengan gaun minggunya dan senyum sabarnya. Wanita yang telah mendampingiku selama 43 tahun pernikahan, 3 kali keguguran, dan 1 putri yang sempurna. Seorang putri sempurna yang baru saja mengancam akan memasukkanku ke panti jompo. Foto itu kabur saat mataku berkaca-kaca.
Aku mengerjap keras, menahan air mataku. Pria seusiaku tidak pernah menangis, apalagi karena anak mereka sendiri. Tapi saat memegang foto Martha, aku tak kuasa menahan diri untuk mengingat saat semuanya terasa begitu berbeda, begitu penuh harapan. Oktober 2023. Foto Martha membawa saya kembali ke minggu sore itu ketika segalanya berubah. Kendra sedang duduk di ruangan ini. Tapi saat itu dapurnya, terang dan ramah, beraroma daging panggang dan berbagai kemungkinan. Ayah, ini akan sempurna. Matanya berbinar-binar seperti saat ia berusia 7 tahun dan merengek ingin punya anak anjing. Kita akan menjadi satu keluarga besar. Aku memegang cangkir kopiku dengan kedua tangan, mengamati wajahnya, mencari tanda-tanda keraguan. Kau yakin? Aku tidak ingin menghalangi siapapun. Mengalangi. Dia tertawa. Benar-benar tertawa. Mendongakkan kepalanya seolah aku baru saja menceritakan lelucon terlucu di dunia. Kau bercanda. Kita sudah memimpikan ini. Corbin mengangguk antusias dari seberang meja. Garpunya berhenti di tengah jalan menuju mulutnya. Masuk akal sekali. Harun, kenapa kau harus repot-repot di rumah sebesar itu sendirian? Rumah besar itu, rumah kami, rumah Martha dan rumahku, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur tempat ia membuat kue Natal selama 30 tahun, ruang tamu tempat Kendra pertama kali melangkah, kamar tidur utama tempat Martha mengembuskan napas terakhirnya. Aku menatap Kendra hari itu, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan yang tulus, dan merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak pemakaman Martha. Harapan. Harapan bahwa mungkin aku tak perlu menghabiskan sisa hidupku mengobrol dengan kamar-kamar kosong dan makan makanan beku sendirian. Coba pikirkan, ayah. Kendra mengulurkan tangannya ke seberang meja, menutupi tanganku yang lapuk dengan tangannya yang halus. Tak perlu lagi berkebun. Tak perlu lagi menyekup salju. Tak perlu lagi berderak-derak sendirian. Dokumen-dokumen real estate itu tampak jelas dan resmi. Tinta hitam di atas kertas putih mengubah kenangan 40 tahun menjadi nilai dolar. $180.000. Cukup untuk uang muka Kendra. Cukup untuk mengamankan rumah impiannya. Cukup untuk membeli jalan masuk ke dalam hidupnya. Aku duduk di kamar tidur lama kami malam itu, dikelilingi kotak-kotak berlabel, Kamar Harlan, dengan tulisan tangan Kendra yang rapi. Bingkai perak berisi foto Martha adalah barang terakhir yang kukemas. Membungkusnya dengan hati-hati menggunakan tisu, seperti janji yang kubuat untuk kami berdua. Kita melakukan hal yang benar, kan, sayang? Bisikku pada foto itu. Hari pindahan terasa seperti perayaan. Kendra dan Corbin membantu mengangkut kardus. Obrolan mereka mengisi keheningan yang menghantuiku selama berbulan-bulan. Kamar tamu, kamarku, dicat biru lembut, warna favorit Martha. Kendra sendiri yang menggantungkan lukisan perang sipil saya, berdiri di atas tangga sementara saya memegang bingkainya dengan mantap. Sempurna, katanya, sambil mundur untuk mengagumi karyanya. Ini akan sempurna, ayah. Dan untuk sementara, begitulah adanya. Makan malam keluarga setiap malam, obrolan mengalir bagai anggur. Kendra akan bertanya tentang hariku, tentang buku yang sedang kubaca, tentang cerita-cerita masa kecilnya. Corbin akan membahas berita, menanyakan pendapatku tentang politik dan bisbol. Aku merasa berguna lagi, diinginkan. Bulan pertama adalah segalanya yang Kendra janjikan. Aku terbangun oleh aroma kopi dan suara-suara, rumah terasa hidup dengan tujuan. Di malam hari, kami menonton film bersama, berbagi popcorn, berdebat tentang inti cerita seperti keluarga yang kukira telah hilang selamanya. Aku ingat persis momen ketika aku yakin telah membuat pilihan yang tepat. 3 minggu setelah pindah, Kendra mengetuk pintu rumahku, bahkan mengetuk dengan lembut, dan bertanya apakah aku mau membantunya menanam umbi tulip di halaman depan. Untuk musim semi, katanya, tanah sudah menempel di bawah kukunya. Sesuatu yang dinantikan. Kami bekerja berdampingan di bawah sinar matahari bulan Oktober, merencanakan taman, membicarakan warna dan waktu mekarnya bunga. Aku merasa seperti seorang ayah lagi, bukan sekadar tamu dalam hidup orang lain. Tapi malam ini, sambil memegang foto Martha di ruangan yang sama tempat umbi-umbi tulip itu masih menunggu di bawah tanah, aku tak ingat kapan terakhir kali Kendra mengetuk. Tak ingat kapan terakhir kali ia menanyakan pendapatku tentang hal yang lebih penting daripada apakah aku ingin telur orak-arik atau setengah matang.
Bingkai perak memantulkan lampu tidur. Waya Marta bergetar bagaikan fata morgana. Kuletakkan kembali foto itu di meja samping tempat tidur. Jemariku masih setia pada logam dingin itu. Tapi kapan senyum itu berhenti? Bisikku pada ruangan kosong itu. Aku beranjak dari tempat tidur ke kursi berlenganku di dekat jendela. Perlu berpikir jernih. Di luar, jalanan pinggiran kota tampak sunyi di bawah lampu-lampu jalan. Setiap rumah menyimpan rahasianya masing-masing. Besok, sesuatu akan berubah di jalan masuk itu. Aku bisa merasakannya di tulang-tulangku. Seperti dulu aku merasakan badai yang akan datang. Pertanyaan itu menghantuiku. Kapan senyum itu berhenti? Januari 2024. Saat itulah keretakan pertama kali muncul. Bermula dari sapaan pagi Corbin. Selama berminggu-minggu, ia dengan riang menyapa, "Selamat pagi, Harlan," sambil bergegas melewatinya sambil membawa kopi dan tas laptop. Lalu pada suatu Selasa di bulan Januari, ia sama sekali tidak melakukannya. Aku sedang berdiri di meja dapur menyiapkan oatmealku ketika dia menyapu seolah aku furnitur. Selamat pagi, sapaku penuh harap. Tak ada apa-apa, bahkan sekilas pun. Aku meyakinkan diri bahwa dia sedang stres memikirkan pekerjaan, disibukkan dengan tenggat waktu proyek. Namun, keheningan itu berlangsung berhari-hari, lalu berminggu-minggu. Tak lama kemudian, pertemuan kami di dapur berubah menjadi tarian yang canggung. Aku berusaha mempertahankan suasana normal sementara dia memperlakukanku seperti penghalang yang merepotkan. Meja makan menceritakan kisah yang sebenarnya. Selama berbulan-bulan, kami makan bersama setiap malam, membahas hari-hari kami, berbagi cerita, makan bersama keluarga, begitulah Kendra menyebutnya. Lalu perlahan-lahan, aku menyadari aku lebih sering makan sendirian. Pertama seminggu sekali, lalu 2 malam sekali. Akhirnya, setiap malam. Kita makan lebih awal. Kendra akan menjelaskan ketika aku bertanya. Aku tidak ingin mengganggu waktu membacamu. Tapi aku bisa mendengar mereka di dapur saat aku memanaskan kembali makananku di microwave. Obrolan mereka mengalir bebas, diselingi tawa yang tak pernah melibatkanku. Suaranya menggema di dinding-dinding tipis bagai alunan musik dari sebuah pesta yang tak mengundangku. Bulan Februari membawa percakapan-percakapan berbisik, pintu-pintu yang tertutup saat aku mendekat. Namaku berkibar di seluruh rumah dengan nada-nada lirih, selalu terpotong saat mereka menyadari kehadiranku. Terlalu mahal untuk disimpan. Begitulah yang kudengar suatu malam, kata-kata itu tiba-tiba terhenti ketika Corbin melihatku di lorong. "Hei, Harlon," katanya. Senyumnya terlalu cerah, terlalu dipaksakan. "Bagaimana perkembangan bukunya?" Keluhan itu dimulai di bulan Maret. Awalnya hal-hal kecil. "Ayah, bisa kecilkan volume TV-nya?" Tanya Kendra suatu malam. Nadanya menyiratkan aku menyetelnya sekeras-kerasnya seperti konser, alih-alih bisikan halus yang kusuka. "Ayahmu selalu meninggalkan piring kotor di wastafel," kudengar Corbin berkata padanya akhir minggu itu. Saya sudah mulai mencuci mangkuk dan sendok saya segera setelah makan, mengeringkannya, dan menyimpannya sebelum mereka sempat mengeluh. Namun, kritik itu menemukan sasaran baru. "Mungkin kita perlu aturan rumah," usul Corbin suatu malam di bulan Maret. Suaranya terdengar berwibawa seperti seseorang yang sedang menghadapi penyewa bermasalah. "Aturan rumah. Di rumah yang telah kubeli dengan uangku." Aku menyaksikan duniaku menyusut hari demi hari. Peralatan kamar mandiku secara misterius dipindahkan untuk memberi ruang bagi perlengkapan tamu. Kursi favoritku di ruang tamu perlahan terkubur di bawah barang-barang mereka. Majalah, bantal lempar, laptop kerja Kendra. Lemari dapur ditata ulang tanpa diskusi. Kopi dan sereal saya dipindahkan ke rak paling atas, yang sulit dijangkau tangan saya yang rematik. Kamar tidur saya menjadi tempat berlindung. Lalu penjara saya. Saya mendapati diri saya menghabiskan berhari-hari di dalam 4 dain dingini. Keluarannya untuk makan dan ke kamar mandi. Rumah yang tadinya berjanji menjadi tempat perlindunganku kini berubah menjadi labirin pertemuan canggung dan sikap dingin. Bagian terburuknya bukanlah permusuhan mereka yang semakin besar, melainkan rasa percaya diriku yang semakin menyusut. Aku berjalan di atas kulit telur, menerka-nerka setiap gerakan, setiap kata. Aku membuat diriku lebih kecil, lebih pendiam, dan tak terlalu mencolok, berharap mendapatkan kembali persetujuan mereka. Kapan aku berhenti menjadi keluarga dan mulai menjadi masalah? Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam.
Perubahan itu terjadi secara bertahap. Setiap perubahan cukup kecil untuk dibenarkan. Setiap batasan baru terasa wajar jika dipandang secara terpisah. Namun bersama-sama, mereka melukiskan gambaran yang terlalu takut kulihat dengan jelas. Pertama, volume TV, lalu piring kotor, lalu jadwal ke kamar mandi, lalu pola jalan kaki di rumah, lalu udara yang kuhirup seakan mengganggu mereka. Aku beradaptasi dengan setiap aturan baru, yakin bahwa kepatuhan akan memulihkan keharmonisan, tetapi keharmonisan tak kunjung datang. Alih-alih, aku hanya membuat diriku tak terlihat, namun tetap hadir sepenuhnya, dengan rasa sakit yang mendalam. 3 bulan. Itulah waktu yang dibutuhkan rumah impian putriku untuk berubah menjadi mimpi burukku. Mesin mobil menderu di jalan masuk. Suaranya mengiris ingatanku bagai pisau. Aneh. Honda Kendra sudah ada di sana, dan truk Corbin terparkir di sampingnya. Aku menyibakkan tirai, mengintip ke dalam kegelapan. Besok akan membawa jawaban yang tak ingin ku dengar. Kilauan itu pertama kali menerpaku. Keperakan menyilaukan, menangkap sinar matahari sore bagai cermin yang diarahkan ke mataku. Saya keluar untuk memeriksa surat. 3 hari menghindari semua orang sejak ancaman panti jompo hari Jumat, tapi berhenti di tengah jalan setapak depan. Sebuah Audi Q5 terparkir di jalan masuk rumah kami. Jalan masuk kami, bersih, tanpa tanda diler, masih terpasang seperti label harga perhiasan mahal. Mobil itu menghalangi jalan saya yang biasa menuju kotak surat. Memaksa saya memutarinya hanya untuk mengambil tagihan listrik dan brosur toko kelontong. $50.000. Angka itu melayang di benak saya saat saya mengitari mobil itu. Satu jari menelusuri kap mobil. Saya tahu mobil. 40 tahun dikonstruksi berarti bekerja bersama para pria yang membicarakan tenaga kuda dan cicilan bulanan saat istirahat makan siang. Mobil siapa yang cantik ini? Pintu depan terbuka sebelum saya menyelesaikan pertanyaan. Kendra muncul lebih dulu, Corbin tepat di belakangnya. Keduanya memasang ekspresi yang saya kenal sejak kecil. Ekspresi yang biasa ia tunjukkan ketika membawa pulang rapor penuh nilai A, mengharapkan pujian. Milik kita, dada Corbin membusung seolah baru saja mengumumkan promosi jabatan presiden perusahaan. Audi Q5, $50.000, terisi penuh, semua pilihan. Surat-surat terlepas dari jemariku, amplop-amplop berserakan di atas beton bagai dedaunan musim gugur. Aku membungkuk untuk mengumpulkannya. Lututku yang rematik berdecit sambil menghitung cicilan hipotek dalam hati. 18 bulan. Mobil ini mewakili cicilan KPR selama 18 bulan. Bukankah lebih bijak kalau itu digunakan untuk KPR? Kata-kata itu terucap sebelum sempat kuhentikan. Selembut mungkin, sebuah saran dari seseorang yang peduli dengan masa depan keuangan mereka. Ekspresi Kendra berubah lebih cepat daripada badai Nebraska. Kebanggaannya lenyap, digantikan oleh sikap dingin dan berwibawa yang telah kukenal selama beberapa bulan terakhir. Ayah, jangan ikut campur dalam urusan kami. Suaranya mengandung nada tajam seorang wanita yang telah membuat keputusan dan tak mau menoleransi pertanyaan. Lengan Corbin melingkari bahunya dengan posesif, sebuah front persatuan melawan lelaki tua yang berani mengusulkan tanggung jawab keuangan. Aku tidak ikut campur. Aku menegakkan tubuh perlahan, mendekap surat-surat yang berserakan di dadaku seperti baju zirah. Aku hanya khawatir tentang apa? Corbin melangkah maju, nadanya menyiratkan aku telah melewati batas yang tak terlihat. Kita sudah dewasa, Haron. Kita bisa mengelola keuangan kita sendiri. Keuangan mereka sendiri, dibangun di atas fondasi hasil penjualan rumah dan cicilan hipotek bulananku. Aku mundur selangkah. Kemunduran fisik yang otomatis terjadi setelah berbulan-bulan mempelajari posisiku dalam hierarki ini. Tentu saja boleh. Aku memaksa suaraku tetap datar dan netral. Mobilnya cantik. Pujian itu menggantung di udara di antara kami, hampa seperti janji kampanye. Senyum puas Kendra kembali. Namun Corbin terus mengamatiku dengan kewaspadaan seperti seseorang yang melindungi wilayahnya. Kita pantas mendapatkan hal-hal baik, kata Kendra, sambil menggerakkan tangannya di sepanjang kaca spion mobil. Kita bekerja keras. Mereka bekerja keras dengan penghasilan gabungan yang cukup untuk membayar cicilan rumah mereka tanpa bantuanku. Mereka memilih menghabiskan pengorbananku untuk mesin-mesin Jerman dan jok kulit, sementara aku menghitung uang receh untuk kopi dan menambal kemeja, alih-alih membeli yang baru. Aku yakin begitu, kataku.
Percakapan terhenti di situ. Mati oleh beban perhitungan yang tak terucapkan. Mereka masuk ke dalam rumah, mungkin untuk mengagumi barang belanjaan mereka dari jendela ruang tamu. Saya berjalan menuju pintu depan, surat-surat tergenggam erat di tangan saya yang gemetar. Tetapi pikiran saya tetap tertuju pada angka-angka itu. $50.000, cicilan hipotek 18 bulan, seluruh uang pensiun saya selama 6 bulan, perayaan kemewahan mereka sambil mengancam saya dengan panti jompo. Aku memunguti amplop-amplop yang berserakan dan berjalan menuju rumah. Tetapi pikiranku tetap tertuju pada angka-angka itu. 50.000. Pukul 8.30 aku mendapati diriku di meja kecil dekat jendela. Rekening koran berhamburan di hadapanku seperti bukti persidangan. Aku sudah mencoba menonton televisi setelah makan malam, memanaskan sisa makanan di microwave sementara mereka makan makanan Cina di lantai atas. Tetapi angka-angka itu terus berputar-putar di kepalaku seperti burung nasar. Kacamata baca saya melorot ke hidung saat saya menyusun dokumen-dokumen itu secara kronologis. Kebiasaan insinyur memang sulit dihilangkan. 6 bulan cicilan hipotek, masing-masing didokumentasikan dengan tulisan tangan saya yang rapi. $2.800 per bulan. Diambil dari dana pensiun saya yang $2.100 ditambah $700 dari tabungan yang menyusut setiap bulannya. Kalkulator itu terletak di samping cangkir kopi saya. Layar digitalnya menunjukkan perhitungan yang brutal. Rumah saya terjual seharga $180.000. Uang muka mereka dijamin oleh kemurahan hati saya. Ditambah cicilan hipotek selama 6 bulan, $16.800 lagi. Total investasi untuk impian mereka adalah $196.800. Cicilan mobil mereka saja sudah cukup untuk menutupi anggaran belanja bulanan saya selama 2 tahun. Saya mengeluarkan buku besar pribadi saya, buku catatan kecil tempat saya mencatat setiap dolar. Saya menghabiskan $20 untuk belanjaan setiap minggu, yang cukup untuk membeli daging sapi giling dan pasta untuk makan siang selama 3 hari. Saya juga menghabiskan $5 untuk kopi, 1 kantong kecil setiap bulan. Mantel musim dingin saya diikat dengan peniti karena uang $30 untuk membeli yang baru terasa mubazir ketika mereka membutuhkan bantuan hipotek. Meskipun saya tidak memenuhi kebutuhan pokok, mereka menghabiskan $50.000 untuk transportasi. Audi itu berkilauan di bawah lampu jalan di luar jendela saya, menggoda saya dengan kesempurnaannya. Aku menjual Hondaku 3 bulan yang lalu, meyakinkan diri sendiri bahwa aku tidak butuh 2 mobil dalam satu rumah. Berjalan kaki ke apotek dan toko kelontong sepertinya masuk akal untuk pria seusiaku. Olahraga, kataku pada diri sendiri. Sekarang aku mengerti alasan sebenarnya. Mereka butuh mobilku disita untuk memberi ruang bagi kemewahan mereka. Tanganku gemetar saat memegang kalkulator. Plastiknya terasa hangat karena genggamanku. Kapan aku menjadi bank pribadi mereka? Alih-alih keluarga mereka? Kapan pengorbananku berubah dari cinta menjadi kewajiban? Yang diharapkan alih-alih dihargai? Aku hitung setiap sen untuk membayar cicilan rumah mereka sementara mereka menghabiskan $50.000 untuk mobil. Bisikku ke ruangan kosong itu. Suara tawa terdengar dari lantai atas, memecah kesunyianku. Mereka merayakan pembelian mereka sementara aku duduk sendirian dengan bukti-bukti eksploitasiku. Setiap laporan bank menceritakan kisah yang sama. Haron Whitaker, korban sukarela, mendanai gaya hidup orang-orang yang menganggapnya sebagai beban. Saya menelusuri jumlah cicilan hipotek dengan jari saya, membuat lekukan di kertas. 18 bulan. Mobil ini mewakili 18 bulan pengorbanan saya, bulan-bulan penyangkalan yang hati-hati, sementara mereka hidup tanpa konsekuensi. Dompet kulit usang saya tergeletak di samping rekening koran, hampir kosong kecuali kartu Medicare dan uang tunai $23. Sisanya saya serahkan kepada mereka, kepada impian mereka, kepada masa depan mereka yang tampaknya tidak dibarengi rasa terima kasih atau rasa hormat yang mendasar. Angka-angka itu tidak berbohong. Gabungan pendapatan mereka sebesar $150.000 per tahun bisa dengan mudah menutupi cicilan hipotek tanpa bantuan saya. Mereka meyakinkan saya bahwa saya dibutuhkan saat saya sedang butuh. Sumber pendanaan yang disertai rasa bersalah dan kewajiban keluarga. Berdiri di dekat jendela, saya memandang ke bawah, memandangi investasi mereka yang berkilauan. Besok, mereka akan berkendara ke tempat kerja dengan mewah sementara saya berjalan ke apotek dengan sepatu yang sudah saya ganti solnya 2 kali. Mereka akan menyetel kursi berpemanas sementara saya menyetel termostat untuk menghemat tagihan pemanas. Saya telah bermain di tempat yang salah.
Kesadaran itu menyelimuti saya bagai selimut dingin. Cinta dan eksploitasi bisa memiliki wajah yang sama, berbicara dengan suara yang sama, menuntut pengorbanan yang sama. Perbedaannya terletak pada rasa terima kasih versus rasa berhak, rasa hormat versus penolakan. Mereka merasa berhak atas uang saya dan mengabaikan keberadaan saya. Persamaannya sangat jelas. Aku menutup laporan dan melihat kalender di mejaku. Tanggal 16 Juni dilingkari merah. Hari Ayah, 2 bulan lagi. Minggu pagi tiba dengan beban harapan yang sudah kukenal. Aku berpakaian lebih hati-hati dari biasanya, memilih kemeja kasual terbaikku dan meluangkan waktu ekstra untuk menata rambutku. Hari Ayah pantas mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih hangat daripada rutinitas dingin hari Minggu kami. Di puncak tangga, aku berhenti sejenak untuk mendengarkan. Suara Kendra terdengar dari dapur, bersemangat dan ceria. Sebuah percakapan telepon, jenis percakapan yang membuatku ragu sebelum turun. Tak ingin mengganggu sesuatu yang penting. Leland, selamat Hari Ayah. Antusiasmenya menerpaku bagai fajar setelah malam yang panjang. Suara itu bagai kenangan masa kecilku, dari pagi Natal dan perayaan ulang tahun. Sukacita yang tulus, tanpa rekayasa, namun menular. Datanglah malam ini untuk makan malam spesial. Kami akan menyiapkan semuanya. Daging panggang kesukaanmu dan kue coklat kesukaanmu. Aku merapikan kemejaku dan mulai turun. Setiap langkah cukup hati-hati untuk menandakan kedatanganku. Rasa penasaranku tumbuh seiring setiap kata yang ia ucapkan, setiap tawa yang menggelegak dari dapur. Setelah berbulan-bulan bertukar cerita dingin dan percakapan bisnis, mungkin hari ini akan mengembalikan sesuatu yang telah hilang dari kami. Jam 6 sore pasti sempurna. Marlene pasti suka bunga-bunga yang kupilih. Bunga, makan malam spesial, persiapan perayaan. Hatiku terangkat terlepas dari semua yang telah terjadi. Hari Ayah berarti pengakuan. Berarti mengenang hubungan yang lebih penting daripada cicilan hipotek dan ketegangan rumah tangga. Aku sampai di ambang pintu dapur dan menunggu. Tak ingin mengganggu rencananya, tapi memposisikan diri agar ia tak menyadari kehadiranku. Cahaya pagi menerpa rambut pirangnya saat ia memberi isyarat penuh semangat. Meskipun Leland tak bisa melihatnya lewat telepon. Ini akan luar biasa, lanjutnya. Sebuah perayaan sejati untuk seseorang yang pantas mendapatkannya. Seseorang yang memang pantas mendapatkannya. Kata-kata itu menyelimutiku bagai selimut hangat. Setelah berbulan-bulan merasa tak diinginkan, mungkin hari ini aku akan ingat bagaimana rasanya dirayakan, alih-alih ditoleransi. Sampai jumpa malam ini. Sayang kamu. Panggilan itu berakhir dengan begitu hangat hingga aku merasakan senyumku sendiri terbentuk. Giliranku sekarang, momenku untuk mendapatkan pengakuan Hari Ayah dari putri yang pernah menjadi seluruh duniaku. Kendra berbalik, melihatku berdiri di sana, dan mengangguk singkat yang sama seperti yang ia berikan setiap pagi selama berminggu-minggu. Selamat pagi. Tak ada penyebutan tentang hari libur, tak ada pengakuan tentang arti hari itu bagi para ayah dimanapun. Hanya sapaan formal yang sama seperti yang biasa ia gunakan untuk resepsionis hotel. Selamat pagi, jawabku, menunggu lebih banyak lagi, kehangatan yang memenuhi suaranya beberapa saat sebelumnya. Sedikit pengakuan bahwa aku juga seorang ayah yang pantas dirayakan. Tak ada yang terjadi. Ia melangkah melewatiku menuju ruang makan, sudah fokus pada tugas berikutnya. Kegembiraan dari panggilan telepon itu sepenuhnya ditujukan untuk Leland, dikemas dan diantar dengan kasih sayang yang tulus. Bagiku, ia hanya menunjukkan kesopanan standar seorang pemilik properti yang menyambut penyewa. Aku berdiri sendirian di dapur, masih memegang cangkir kopiku yang kosong, sementara dia mondar-mandir di rumah, membuat suara-suara persiapan. Pintu lemari terbuka, panci berdenting, keriangan riang seseorang yang sedang menciptakan sesuatu yang istimewa, tapi bukan untukku. Berdiri di sana dengan cangkir kopiku yang kosong, aku menyadari bahwa di rumah ini hanya ada ruang untuk merayakan seorang ayah, dan itu bukan aku. Pengakuan yang kuharapkan, kehangatan yang kukenakan untuk diterima, sepenuhnya milik orang lain. Aku kembali ke kamar dan mendengar suara-suara persiapan dimulai di dapur. Pintu lemari terbuka, panci-panci berdenting. Perayaan dimulai, hanya saja bukan untukku. Pintu mobil terbanting di luar, diikuti suara-suara riang yang memecah udara malam. Aku merapikan kemejaku dan meninggalkan kamar untuk pertama kalinya sejak pagi, terhanyut oleh suara-suara yang hampir kulupakan keberadaannya di rumah ini.
Kehangatan dan sambutan yang tulus. Leland menggenggam tanganku seolah kami teman lama. Bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Telapak tangannya yang kapalan terasa familiar karena puluhan tahun bekerja di bidang otomotif. Haron, apa kabar? Sudah lama tak bertemu. Marlene menyentuh lenganku sambil mengamati ruang tamu. Kekagumannya tulus, alih-alih sopan. Rumahmu sungguh indah. Dekorasinya sungguh menawan. Aku menyaksikan Kendra bertransformasi di depan mataku, menjadi seseorang yang hampir tak kukenal. Hilang sudah efisiensi dingin yang biasa kulihat, tergantikan oleh seorang tuan rumah yang ramah yang menertawakan cerita-cerita Leland dan mengurus kenyamanan Marlene layaknya menantu perempuan yang berbakti. Ayah, ayo makan malam bersama kami. Ajakannya membawa kehangatan kekeluargaan yang pantas, disampaikan di hadapan penonton, tetapi dieksekusi dengan sempurna. Terima kasih. Sungguh baik. Aku menjaga suaraku tetap tenang dan berwibawa, menjaga jarak yang telah diajarkannya kepadaku selama beberapa bulan terakhir. Corbin muncul dari dapur, membawa tas-tas hadiah dengan upacara yang kentara. Dadanya membusung membayangkan betapa pentingnya kejutan yang telah mereka rencanakan. Meja makan berkilau di bawah cahaya lembut, dihiasi bunga-bunga, dan porselen-porselen bagus yang disediakan untuk acara-acara khusus. Peralatan makanku sudah menunggu di ujung meja. Ada, tapi biasa saja. Kursi Leland menghadap jendela, diposisikan seperti singgasana dengan bunga-bunga segar di belakangnya. Kontrasnya memang tidak kentara, tapi sekali lagi, kehalusan memang bukan keunggulan Kendra. Sepanjang makan malam, Leland bertanya tentang kesehatan saya, bacaan saya, dan apakah saya mengikuti perkembangan musim bisbol. Marlene bertanya tentang radang sendi saya, menyarankan pengobatan yang telah membantu adiknya. Mereka memperlakukan saya seperti keluarga, seperti seseorang yang pendapatnya penting, yang kehadirannya menambah nilai pada pertemuan itu. Melihat Kendra mempertahankan penampilannya yang sempurna sebagai menantu perempuan, saya bertanya-tanya apakah wanita yang hangat dan ramah ini selalu ada di dalam dirinya, hanya untuk orang-orang selain saya. Ia menertawakan cerita-cerita Leland tentang otomotif, mengisi ulang gelas anggur Marlene tanpa diminta, mengingat detail-detail tentang kegiatan gereja mereka dan gosip-gosip di lingkungan sekitar. Bagi mereka, dia adalah segalanya yang seharusnya dimiliki seorang anak perempuan. Bagiku, dia tidak menyimpan apapun. Daging panggangnya luar biasa, cukup empuk untuk dipotong dengan garpu. Obrolan mengalir seputar topik yang melibatkan semua orang kecuali ketika beralih ke keuangan, yang kemudian Kendra dengan lancar mengalihkannya ke topik yang lebih aman. Ia melindungi penampilannya, menjaga ilusi keharmonisan rumah tangga. Corbin memainkan peran pendukungnya dengan sempurna, menghormati pendapat Leland, sembari menunjukkan statusnya sebagai pencari nafkah melalui penyebutan-penyebutan santai tentang proyek kerja dan pembelian terbaru. Ia menghindari penyebutan Audi secara langsung, menyimpan pengungkapan itu untuk dampak yang maksimal. Saat kami menyelesaikan hidangan utama, Kendra berdiri dan meraih sesuatu di belakang kursinya. Senyumnya kini berbeda, gembira, nyaris dramatis. Sebelum hidangan penutup, serunya, kami punya kejutan spesial. Kendra mengangkat gelas sampanyenya, kristalnya memantulkan cahaya lilin seperti cahaya bintang yang tertangkap. Semua mata tertuju padanya saat ia menikmati momen itu. Seorang konduktor bersiap memimpin orkestranya melalui gerakan paling dramatis. Selamat Hari Ayah, Leland. Ini kunci mobil barumu. Kunci Audi itu membentur meja dengan dentingan logam yang seakan menggema di ruangan yang tiba-tiba hening. $50.000 untuk teknik Jerman. Disuguhi dengan antusiasme layaknya seseorang yang sedang memperkenalkan sebuah mahakarya, Leland menatap tuts-tuts itu seolah-olah akan meledak di telapak tangannya. Ini mustahil. Kita tidak bisa menerima ini. Marlene menutup mulutnya. Matanya terbelalak kaget. Kendra, ini keterlaluan. Kita tidak mungkin menerima sesuatu semahal itu. Omong kosong. Suara Kendra terdengar penuh kemurahan hati yang dramatis. Kalian sudah seperti orang tua kandung bagiku. Kalian pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa. Corbin mencondongkan tubuh ke depan, mendukung gestur agung istrinya dengan bangga. Ini sudah jadi milikmu, Leland. Hak milik atas namamu. Asuransinya sudah dibayar untuk setahun. Besarnya hadiah mereka menyelimuti meja bagaikan selimut tebal. $50.000, lebih dari uang pensiun tahunan saya,
Lebih dari kebanyakan orang yang menghabiskan uang muka rumah mereka, diberikan dengan santai dan penuh sukacita kepada seorang pria yang telah mereka kenal selama 8 tahun. Oh, dan ayah. Nada bicara Kendra berubah menjadi santai. Seperti ia mungkin mengingatkan seseorang tentang janji temu dokter gigi. KPR harus dibayar sebelum hari Minggu. Kata-kata itu menggantung di udara di antara gelas-gelas sampanye dan rangkaian bunga. Hadiah sebesar $50.000 yang langsung diikuti oleh pengingat pembayaran hipotek. Kontradiksinya begitu tajam hingga terasa disengaja. Dirancang untuk kekejaman yang maksimal. Aku meletakkan garpuku dengan hati-hati, menatap mata putriku dari seberang meja pesta. Apa aku tidak pantas mendapatkan hadiah sekecil apapun? Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari yang kuinginkan, membawa rasa sakit yang terpendam selama berbulan-bulan dan beban pengorbanan yang tak pernah diakuinya. 4 pasang mata menatapku, menunggu jawabannya. Tidak. Satu kata, diucapkan dengan ketegasan palu hakim. Tak ada penjelasan, tak ada pelunakan, tak ada pengakuan bahwa pertanyaan itu pantas dipertimbangkan, hanya kejujuran brutal seseorang yang telah berhenti berpura-pura peduli dengan perasaanku. Garpu Lelan membeku di tengah jalan menuju mulutnya. Gelas anggur Marlene bergetar dalam genggamannya. Bahkan Corbin pun bergerak tak nyaman. Mungkin menyadari bahwa istrinya telah melewati batas yang terlihat oleh semua orang di meja. Aku tersenyum, ekspresi hati-hati dan terkendali yang telah kulatih di depan cermin selama saat-saat paling sepi di rumah ini. Senyum seorang pria yang akhirnya mendapatkan kejelasan yang telah ia cari selama berbulan-bulan. Tentu saja tidak. Aku mendorong kursiku perlahan. Setiap gerakannya disengaja dan bermartabat. Permisi. Lorong itu terbentang di hadapanku bagai jalan menuju kebebasan. Setiap langkah membawaku semakin jauh dari perayaan yang tak pernah melibatkanku. Di belakangku, keheningan perlahan berganti menjadi percakapan gugup saat mereka berusaha berpura-pura tak terjadi apa-apa. Tetapi sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang final dan tak terelakkan. Sesuatu yang membutuhkan tindakan, alih-alih kesabaran. Aku menutup pintu kamarku dan mendengar perayaan berlanjut tanpa diriku. Tawa, gabus sampanye, suara orang-orang yang telah melupakan keberadaanku. Aku duduk di tempat tidur dan memandang sekeliling ruangan yang tak pernah terasa seperti rumah. Pukul 10 terdengar suara para tamu yang pergi. Pintu mobil, ucapan selamat tinggal terakhir. Suara Lelan mengungkapkan rasa terima kasih yang tertahan atas hadiah yang tak bisa ia terima. Pukul 11.30, rumah kembali hening. Keluargaku tertidur setelah merayakan malam yang penuh kekejaman dan kesengsaraan. Aku duduk di tepi tempat tidurku, tak lagi mendengarkan suara-suara mereka, melainkan berhitung. Kalkulasi insinyur, persamaan pemecahan masalah yang menyeimbangkan pengorbanan dengan imbalan, investasi dengan hasil, cinta dengan eksploitasi. Matematikanya sederhana. Aku telah memberikan segalanya dan tak menerima papan. Waktunya menghitung ulang. Tengah malam mendapati saya membuka laci-laci dengan presisi bak dokter bedah. Melipat pakaian seperti yang diajarkan tentara 40 tahun lalu. 2 koper yang dikemas rapi berisi barang-barang penting yang dapat membangun kembali kehidupan. Tak banyak yang terkumpul selama 6 bulan tinggal di kamar tamu. Dari kotak arsip kecil saya mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Paspor, kartu jaminan sosial, kartu bank, sertifikat yang membuktikan keberadaan saya terlepas dari cicilan hipotek mereka. Segala sesuatu yang mendefinisikan Harlan Whitaker sebelum ia menjadi ATM pribadi mereka. Aku meninggalkan jam tangan mahal pemberian Kendra Natal lalu. Tali kulitnya belum pernah dipakai karena aku sudah merasa hadiah darinya selalu ada talinya yang tak terlihat. Foto Martha Young berbingkai perak dimasukkan ke dalam koper. Dia pasti mengerti keputusan ini. Dia mungkin sudah memutuskannya berbulan-bulan yang lalu. Surat itu perlu dipertimbangkan dengan saksama. Terlalu banyak penjelasan akan terdengar seperti permohonan. Terlalu sedikit penjelasan mungkin terkesan impulsif. Saya memilih kata-kata yang berbobot finalitas tanpa mengorbankan martabat. Aku sudah pergi. Saat kau membaca ini, aku akan menghentikan pembayaran hipotekmu dan mengubah surat wasiatku. Aku lelah menjadi mesin ATM MU, Harlon. Saya meletakkannya di meja dapur tempat mereka akan menemukannya pertama kali, dibebani dengan wadah garam yang dibeli Kendra agar sesuai dengan tata letak mejanya yang sempurna. Tanda tangan saya tampak formal, final, seperti tanda seorang pria yang menutup rekening alih-alih memulai negosiasi.
Aplikasi taksi ponsel pintar bekerja dengan efisien pukul 2.30 pagi, menjanjikan kedatangan dalam 15 menit. Banyak waktu untuk persiapan akhir, pandangan terakhir ke tempat yang tadinya dijanjikan akan menjadi rumah, tetapi kini telah menjadi penjara yang didanai oleh kemurahan hati saya sendiri. Aku membawa koper-koper itu satu persatu, meminimalisir suara bising yang mungkin membangunkan keluarga yang sedang tidur nyenyak di lantai atas. Setiap langkah di lorong terasa lebih ringan daripada sebelumnya, seolah-olah aku sedang melepaskan beban yang tak kusadari selama ini. Pintu depan tertutup di belakangku dengan bunyi klik pelanyang terdengar seperti kebebasan. Tak ada bantingan dramatis, tak ada konfrontasi terakhir, tak ada perpisahan dramatis. Hanya kepergian diam-diam seorang pria yang telah belajar membedakan antara dibutuhkan dan dimanfaatkan. Taksi itu masuk ke jalan raya, dan saya memberitahu sopirnya alamat Prairie Motel. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rasanya seperti kebebasan. Petugas Prairie Inn hampir tidak mengalihkan pandangan dari teka-teki silangnya saat saya mendekati meja resepsionis. Kedua koper saya menyeret saya seperti teman setia. Pukul 3 pagi, transaksi-transaksi penting pun dilakukan. Tak ada basa-basi, tak ada pertanyaan tentang keadaan yang membuat pria dewasa menginap di motel di jam-jam yang tak wajar. Kamu akan menginap berapa malam? Seminggu untuk saat ini, mungkin lebih lama. Aku meletakkan kartu kreditku di meja yang penuh bekas luka, menikmati proses sederhana membuat keputusan keuanganku sendiri. Kamar 127 beraroma pembersih industri dan penuh kemungkinan. Tempat tidur single, meja kecil, televisi terpasang di dinding bagaikan jendela menuju dunia yang mungkin akan kujelajahi lagi. Aku menggantungkan pakaianku di lemari sempit dengan presisi ala militer. Setiap kemeja tertata rapi, setiap celana terlipat dengan rapi. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur tanpa mendengar langkah kaki di lorong-lorong yang bukan milikku. Senin pagi membawa 17 panggilan tak terjawab dan 11 pesan suara. Bukti digital kepanikan mereka mengalir deras di layar ponselku seperti domino yang berjatuhan. Aku mendengarkan pesan pertama, suara Kendra terdengar samar karena tak percaya. Lalu mematikan perangkat itu sepenuhnya dan meletakkannya menghadap ke bawah di laci meja. Pilihanku sekarang, jadwalku, kebisuanku. Distrik hukum di pusat kota Omaha ramai dengan tujuan yang sama denganku. Kantor Patricia Mitchell berada di lantai 15 sebuah gedung yang lebih menekankan kompetensi daripada kemewahan. Persis seperti yang saya butuhkan untuk urusan bisnis pagi ini. Apakah Anda yakin dengan keputusan ini, Tuan Whittaker? Pena Patricia melayang di atas dokumen modifikasi surat wasiat. Tugas profesionalnya membutuhkan satu konfirmasi akhir. Tentu saja. Aku membalas tatapannya tanpa ragu. Dia membuat pilihannya sendiri ketika dia memiliki keyaman daripada kebaikan. Surat wasiat baru itu elegan dalam kesederhanaannya. Gereja Marta akan menerima sebagian besar harta warisanku dengan jumlah yang lebih kecil dialokasikan untuk organisasi veteran dan perpustakaan setempat. Nama Kendra tidak muncul di dokumen 20 halaman itu. Putri Anda akan menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan ini dalam 30 hari, Patricia menjelaskan, sambil menggeser kertas-kertas itu di atas meja mahoninya. Saya menandatangani setiap halaman dengan tangan kokoh seorang pria yang membangun alih-alih menghancurkan, menegakkan keadilan alih-alih membalas dendam. Tinta itu mengering dengan cepat, menyegel keputusan yang seharusnya sudah dibuat berbulan-bulan yang lalu. Saat berjalan kembali ke Prairie Inn, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya alami sejak kematian Martha. Antisipasi akan hari esok, bukan ketakutan yang menyertai setiap pagi di rumah Kendra, melainkan rasa ingin tahu yang tulus tentang apa yang mungkin akan saya lakukan dengan waktu-waktu mendatang. Kamar motel itu telah berubah dalam semalam dari tempat tinggal sementara menjadi tempat pelarian. Saya membuka laptop dan mulai mencari pilihan tempat tinggal di Bellevue, pinggiran kota yang tenang, 20 menit di selatan Omaha. Rumah-rumah dengan taman, tempat para tetangga mengurus urusan mereka sendiri sambil tetap bersikap ramah. Saat bayangan sore membentang di area parkir, aku berjalan menuju taman kecil di seberang motel, menenteng buku yang mulai kubaca di malam pertama kebebasanku. Matahari pagi terasa berbeda di wajahku. Lebih hangat, lebih ramah. Rutinitas damai selama 7 hari telah terbentuk saat mereka menemukan saya. Kopi pukul 6, sarapan di restoran Sebela. Jalan-jalan pagi ke taman sambil membaca buku apa panjang sedang menarik perhatian saya. Sabtu sore saya duduk di bangku seperti biasa.
Asyik membaca biografi Eisenhower ketika energi mereka yang penuh keputusasaan menyerbu tempat perlindungan saya. Aku merasakan mereka sebelum aku melihat mereka. Sifat panik orang-orang yang dunianya dibangun dengan hati-hati rantu dalam semalam. Honda Kendra terparkir miring di tempat parkir, terbengkalai alih-alih terparkir. Melalui penglihatan tepi, aku menyaksikan mereka mendekat seperti awan badai yang mengumpulkan momentum. Ayah, maafkan aku. Kami salah. Kumohon pulanglah. Air mata Kendra sudah mulai mengalir sebelum ia sampai di meja kerjaku, riasan wajahnya luntur, menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka mencoba menemukanku hari ini. Ia bergerak dengan gerakan tersentak-sentak seperti orang yang sedang mengonsumsi kafein dan panik, alih-alih tidur. Aku menutup buku itu dengan hati-hati, menandai tempatku dengan struk yang selama ini kupakai sebagai pembatas buku. Ini bukan rumahku lagi, Kendra. Corbin datang dengan segala kehalusannya seperti kereta barang, gaya angkuhnya yang biasa tergantikan oleh sesuatu yang mendekati keputusasaan. Pak Tua, kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami punya hipotek. Kamu punya hipotek, koreksiku, berdiri perlahan dan mengibaskan debu imajiner dari celanaku. Aku punya kebebasan. Kebenaran kata-kataku menghantam mereka bagai air dingin. Selama berbulan-bulan, mereka meyakinkan diri bahwa dukunganku adalah kewajiban, bukan anugerah, permanen, bukan bersyarat. Penarikan dana telah menghancurkan asumsi mereka tentang cara kerja dunia. Kami akan berubah. Suara Kendra bergetar karena janji-janji yang tak pernah ingin ia tepati. Kami akan memperlakukanmu lebih baik. Kami akan melibatkanmu dalam segala hal. Saya menatap putri saya, benar-benar menatapnya, dan melihat keputusasaan yang terbalut penyesalan. Bukan kesedihan atas rasa sakit yang ditimbulkannya, melainkan kepanikan atas konsekuensi yang kini dihadapinya. Perbedaan itu jauh lebih penting daripada yang bisa ia pahami. Aku akan membeli rumahku sendiri di Bellevue, kataku pelan, memperhatikan wajah mereka yang menyadari informasi baru ini. Akhirnya aku bahagia. Kemarahan Corbin meledak seperti katup tekanan yang melepaskan uap. Dasar orang tua egois. Bagaimana dengan investasi kita? Bagaimana dengan rencana yang kita buat? Rencana yang kau buat tanpa berkonsultasi denganku? Jawabku, suaraku setenang granit. Investasi yang kau lakukan dengan uangku sambil memperlakukanku seperti tamu tak diundang. Mereka melacakku melalui catatan kartu kredit, mungkin menyewa seseorang untuk mengawasi motel sampai rutinitasku menjadi mudah ditebak. Membayangkan keputusasaan mereka yang mendorong mereka untuk melakukan pengawasan pasti akan membuatku geli kalau saja tidak begitu menyedihkan. Kumohon, ayah. Kendra meraih lenganku, jari-jarinya mencengkeram seperti orang yang tenggelam. Kita keluarga. Keluarga tidak saling mengancam dengan panti jompo, kataku lembut namun tegas, sambil melepaskan tangannya dari lengan bajuku. Keluarga tidak menghabiskan 50.000 untuk mobil sambil menuntut cicilan KPR dari para pensiunan. Kata-kata itu menggantung di antara kami seperti vonis yang tak bisa dibantah oleh mereka berdua. Aku mengambil bukuku dan menatap mereka berdua dengan rasa kasihan. Jangan cari aku lagi. Aku berjalan kembali ke kamar motelku dan menelepon agen real estate yang sedang bekerja sama denganku. Aku siap mengajukan penawaran untuk rumah di Bellevue, kataku padanya. Masa depan sudah menunggu. Oktober menghadirkan pagi yang khas Nebraska yang membuat berkebun terasa seperti meditasi. 4 bulan di rumah saya sendiri telah membentuk ritme yang saya lupa keberadaannya. Kopi saat matahari terbit, merawat tomat dan marigold sebelum hari terasa terlalu panas. Jalan-jalan sore di sekitar permukiman, tempat orang-orang melambaikan tangan tanpa mengharapkan percakapan. Surat dari Patricia Mitchell tiba pada hari Selasa, bercampur dengan tagihan listrik dan brosur toko kelontong seperti surat biasa lainnya, tetapi isinya mengandung bobot keadilan yang telah ditegakkan. Konsekuensi alami akhirnya mengejar pilihan yang sudah lama tertunda untuk diperhitungkan. Proses penyitaan berakhir bulan lalu, tulis Patricia dengan tulisan tangannya yang tepat dan legal. Bekas rumahmu terjual di lelang. Kupikir kau harus tahu. Aku meletakkan surat itu di meja dapurku. Meja dapurku di dapur, di rumah yang kupilih dan beli dengan uang hasil jerih payahku, dan merasakan sesuatu yang mendekati kedamaian menyelimutiku seperti selimut kesayangan. Mereka kehilangan segalanya karena tak pernah belajar membedakan antara mendapatkan dan menerima. 3 kali gagal bayar cicilan KPR sudah cukup. Tanpa iuran bulanan saya,
Penghasilan gabungan mereka tak akan puntuk membiayai gaya hidup yang mereka bangun berkat pengorbanan saya. Audinya disita lebih dulu, lalu rumah yang sebetulnya tak pernah terasa seperti rumah. Menurut sumber Patricia, mereka pindah ke apartemen kecil di seberang kota. Pernikahan mereka dibebani tekanan keuangan yang tak pernah mereka pahami tanpa subsidi saya. Leland dan Marlene tetap menyimpan mobil itu. Sebuah hadiah yang diberikan dengan cinta, bukan manipulasi, tetapi tidak memberikan dukungan tambahan kepada anak-anak yang telah menyia-nyiakan kemurahan hati kakek mereka. Beberapa hubungan harganya lebih mahal daripada nilainya. Saya merenung, memperhatikan seekor kardinal membangun sarangnya di pohon maple yang saya tanam bulan lalu. Burung itu memahami sesuatu tentang kemandirian yang telah kupelajari selama 67 tahun. Kebunku tumbuh subur. Tomat-tomat tumbuh lebat. Bunga-bunga bermekaran dalam warna-warna yang kupilih karena membuatku tersenyum. Tak seorang pun mengkritik waktu yang kuhabiskan untuk merawat pertumbuhan. Tak seorang pan menuntut penjelasan atas pilihan saya. Tak seorang pun menganggap kehadiran saya sebagai ketidaknyamanan yang membutuhkan toleransi. Telepon berdering sesekali. Kebanyakan telemarketer, terkadang tetangga mengundang saya ke pesta atau acara komunitas. Saya menjawab ketika saya ingin, dan membiarkannya berdering ketika saya tidak ingin. Konsep revolusioner yang butuh waktu berbulan-bulan untuk terasa alami. Setelah menghabiskan kopi, saya membilas cangkir di wastafel dan kembali ke kebun. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum musim dingin, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya bersemangat untuk melakukannya. Mereka telah kehilangan segalanya, dan akhirnya aku menemukan kedamaian. Pelajaran itu telah kupetik. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai videonya, berlangganan kanal ini, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita selanjutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.